Kamu diserang secara spiritual oleh musuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Jadi ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman. Ya, kamu harus waspada dan berhati-hati di sini. Kenapa? Karena kamu diserang secara spiritual ya oleh musuhmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Wands. Dua tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, teman-teman, ya, sebagai musuh terbesarmu, sebagai musuh. Apakah kamu memiliki musuh atau tidak? Ataupun mungkin ada orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, membenci kamu, teman-teman. Ya, dia juga menimbulkan adanya sebuah potensi, ya, bahwasanya dia sudah punya niat buruk, ya, dia punya niat jahat terhadap kamu, teman-teman. Jadi, pada intinya kamu harus hati-hati, waspada. Nah, apalagi seseorang tersebut menjadi musuh kamu, ya. Tentu dari situasi dan kondisi ini, harus ada sebuah proteksi yang benar-benar harus kamu lakukan deh, teman-teman. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah, ya, kamu dicoba diserang untuk secara spiritual, ya. Kamu diserang secara spiritual oleh musuh terbesarmu ataupun oleh orang-orang yang membenci kehidupan kamu, teman-teman. Ketika kamu tidak waspada dan berhati-hati, bisa jadi serangan secara spiritual ini akan membuat kehidupan kamu bisa menjadi hancur. Mohon maaf, ya, akan berpengaruh lah, paling tidak. Biasanya seperti itu, ya. Entah masalah kesehatan, entah masalah keuangan nantinya, masalah keluarga, ya energinya bakal panas. Itu yang bakal mengadu tumpah, ya, keluarga, teman-teman. Yang pasti terjadi terus konflik, ya. Kemudian apalagi ya, banyak ya. Ya biasa seperti itu. Tetapi ketika memiliki sebuah proteksi yang baik, ya niscaya sih energi negatif apapun, ya, teman-teman, yang coba untuk dikirimkan, ya, oleh musuhmu, ya niscaya nggak bakal berhasil. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya King of Swords, ya. Jadi memang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebuah ambisi dari musuh terbesarmu, teman-teman, dari musuhmu, dari orang yang membenci kehidupan kamu. Terlihat ya, ambisinya benar-benar berambisi banget, ingin menghancurkan kehidupan kamu loh, teman-teman. Ya jadi kudu hati-hati dan waspada deh. Apalagi ketika memang berbicara masalah spiritual gitu loh, teman-teman, ya. Dan kemudian aku punya The Hanged Man. Lalu apa yang harus kamu lakukan, teman-teman? Ya wajib ada persiapan di sini, ya. Persiapan kamu tetap satu, ya, teman-teman, keyakinan kamu terhadap Tuhan masing-masing, keimanan kamu terhadap Tuhan masing-masing. Ya, kalau mungkin yang muslim, ya kamu wajib lebih memperbanyak ibadah, ya, teman-teman. Ibadah wajib, ibadah sunnah, zikir, puasa. Kalau untuk yang lain mungkin meditasi, ya, meditasi, doa. Seperti itu, ya, teman-teman. Jadi jangan lupa gitu, ya. Kekuatan apapun yang mungkin mencoba untuk dikirimkan oleh musuhmu, oleh orang yang membenci kehidupan kamu, itu nggak bakal berhasil ketika kamu dekat dengan Tuhanmu gitu loh. Tetapi bukan dalam arti ketika kamu lagi diserang doang, teman-teman. Ya harus senantiasa harus mengingat, ya. Ketika seseorang itu mengingat Tuhannya, maka niscaya kehidupan dia akan dipenuhi dengan keberuntungan gitu. Oke. Nah, kemudian aku punya Seven of Wands. 7 tongkat, ya. Jadi melihat dari energi kartu keempat ini, mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah merasakan dampaknya, ya.
dampak dari serangan spiritual dari musuhmu teman-teman ya. Serangan spiritual dari musuhmu sudah ada yang merasakan dampaknya. Kehidupannya mulai mengalami ketidakstabilan di sini. Ya, masalah keuangannya, masalah kesehatannya, kemudian di dalam hal-hal yang lain. Jadi sulit untuk berhasil bahagia itu ada saja halangan rintangannya. Ini yang aku lihat ya ketika memang energi magic ataupun serangan secara spiritual itu sudah dikirimkan kepada kamu, teman-teman ya, dampaknya cukup besar, signifikan kok, ya. Oke, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Knight of Wands. Lalu apa yang harus kamu lakukan, teman-teman? Ketika serangan secara spiritual itu sudah berhasil membuat kehidupan kamu sedikit berantakan di sini ya. Jadi nggak ada kata terlambat ya. Artinya ketika sudah masuk sekalipun masih dapat diatasi kok. Ya, jadi nggak ada yang nggak bisa gitu loh teman-teman, semuanya pasti bisa ya, selagi masih bernapas, selagi masih bisa bergerak ya, selagi masih bisa doa dan semua ya teman-teman. Aku yakin semuanya akan terlepas nih ketika ada belenggu energi negatif dari musuhmu ataupun dari orang yang membenci kehidupan kamu teman-teman ya. Semuanya dapat teratasi meskipun memang itu sesuatu hal yang cukup sulit gitu loh ya. Jadi memang kuncinya adalah sabar. Itu tadi poinnya. Kamu harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing. Tidak ada jalan lain, teman-teman. Ya, itu yang harus kamu lakukan. Oke, next. Aku punya Dekariat. Dekariat muncul hadir, teman-teman. Nah, untuk kamu yang mungkin apa ya? Aku katakan sebenarnya banyak sih dari kamu yang memiliki pendamping ya. Pendamping dalam arti spiritual ya, teman-teman. Spiritual dalam hal-hal gaib. Ya, gaib. Baik leluhur ataupun kodam pendamping ya. Jadi memang kudu lebih diasah banget karena hal yang harus kamu hadapi ini ke depan bakal lebih banyak ya. Semakin ke depan akan semakin lebih besar hal yang harus kamu hadapi secara spiritual. Karena itu tadi banyak yang membenci kehidupan kamu, banyak yang tidak suka. Oke. Kemudian banyak musuh kamu, teman-teman. Ya ketika tidak ada persiapan maka ya tadi pasti dampaknya akan begitu luar biasa juga. Ya, jadi persiapkan diri kamu. Jadi ketika kamu sudah memiliki pendamping itu juga yang harus sebenarnya ya, bukan berarti kamu harus meyakini sih teman-teman ya, tapi paling tidak apa ya, ketika kamu dekat dengan Tuhan maka mereka akan aktif ya. Karena apa? Gerbang spiritual kamu juga terbuka gitu loh, akses antara komunikasi kamu dengan dia itu akan cukup baik ya. Sebenarnya mereka sih perantara ya teman-teman ya, pendamping pendamping itu hanyalah perantara ya, sejatinya yang melindungi, yang memproteksi ya teman-teman itu kamu ya, Tuhan semesta alam ya, tidak ada yang lain. Oke. Jadi kembalikan keyakinan kamu terhadap Tuhan, niscaya yang mungkin yang menjaga melindungi kamu pasti akan bekerja semaksimal mungkin. Nah, aku punya Queen of Wands ya. Nah di sini ya, musuh ataupun orang yang membenci kehidupan kamu, yang menyerang secara spiritual ya teman-teman. Di sini juga kamu akan lihat ketika memang semuanya itu sudah benar-benar selaras dengan kamu ya, pendamping kamu, kemudian keyakinan kamu, kemudian ibadah kamu, teman-teman. Jadi kamu akan melihat apa yang mungkin mereka kirimkan bisa jadi akan berpotensi kembali kepada diri mereka sendiri loh. Ya, di sini kamu akan shock, terkejut melihat siapa sih sosok orang yang selama ini membenci. Mereka akan tumbang satu demi satu. Itu yang aku lihat nantinya. Oke, amin ya. Next. Mungkin demikian teman-teman ya, reading untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.